Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara-saudaraku semuanya dengan konten aku nih. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air dimanapun Anda berada, juga saudara-saudaraku sama manusia gitu ya, dimanapun Anda berada. COVID-19 di Indonesia terjadi sejak Maret, namun hingga sekarang belum hilang, belum berakhir pandemi COVID-19. Jadi artinya kita masih dalam kondisi prihatin karena masih dalam kondisi terserang pandemi virus corona. Kasus-kasusnya pasang surut ya, kadang bertambah, kadang menurun, dan saat ini agak membaik ya, sehingga Pak Anies Baswedan menerapkan PSBB transisi, PSBB yang lebih dilonggarkan ya, tidak diperketat seperti kemarin. Seperti pada pedagang aja kan boleh makan di tempat ya, namun tetap harus menerapkan prosedur COVID-19 ya gitu ya, agar meminimalisir terjadinya penularan, terjangkitnya virus corona dari satu manusia ke lain manusia lagi, jika seandainya ada terserang virus corona ya. Untuk mencegah penyebaran virus corona dan minimalisir penularan virus corona dari satu manusia ke manusia lainnya, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini semua adalah sekedar usaha kita, sekedar ikhtiar ya. Benar, bagus ya. Namun di sisi lain juga tidak cukup hanya di situ, karena walau bagaimanapun kita harus mempunyai pertahanan diri ya, kuat pertahanan diri, agar di saat kita terkena virus corona bisa bertahan, tidak dikuasai virus corona ya. Dalam arti kita walaupun seandainya terkena virus corona bisa bertahan, tidak bertambah buruk, bertahan sehingga virus corona tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga akhirnya dalam waktu 14 hari kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, dengan sendirinya akan mati. Apa sih pertahanan itu sebenarnya? Ini yang harus menjadi nomor satu setelah protokol prosedur COVID-19. Pasti tentu saja dengan menerapkan pola hidup sehat, pola makan sehat. Pola hidup makan sehat adalah menerapkan pola sehat 5 sempurna. Pola hidup sehat adalah dengan menerapkan dengan cukup olahraga, cukup istirahat, dan tidak merokok. Dua hal ini sebenarnya adalah sekedar ikhtiar, usaha kita ya. Berhasilkah usaha kita, gagalkah usaha kita, kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menentukan. Karena yang bisa memastikan, menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Prosedur protokol COVID-19
memang harus dijalankan agar kita tidak terkena, agar kita tidak tertular oleh virus corona. Salah satunya adalah dengan menjaga jarak. Sehingga wajar maklum ya kalau kita lihat di musola-musola, di masjid-masjid diberikan garis batas ya, dengan silang gitu ya, dengan yang artinya tanda silang itu tidak boleh kita berdiri di posisi itu agar terjadi jaga jarak ya. Tidak salah memang prosedur walaupun di dalam masjid, di musola-musola, di masjid-masjid, artinya itu kan menjaga jarak ya, salah satu prosedur protokol COVID-19 agar tidak tertular terkena virus corona. Nah, yang mau aku katakan di sini adalah kalau dari sisi perspektif tersebut benar, tidak salah. Nah, kita akan melihatnya kita nih dari sisi keimanan ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf sekali lagi, kita tidak melihat, yang kita bahas adalah tidak menilai dari sisi prosedur itu ya. Yang kita lihat, kita bahas adalah dari sisi keimanan, sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ketauhidan gitu ya. Sekali lagi, yang akan kita bahas adalah jangan melihat nilainya dari sisi prosedur protokol COVID-19. Benar, tidak benar hal tersebut dengan menjaga jarak. Nah, dan akan kita bahas adalah dari sisi keimanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas terjadinya pembatasan silang-silang di dalam masjid-masjid, di dalam musola-musola gitu ya. Jadi mohon jangan sampai akan terjadi salah paham, tidak akan mencampurkan dengan prosedur COVID-19, karena akan kita nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keimanan, ketauhidan gitu ya. Masjid, musola-musola adalah rumah Allah ya, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya di situ ada Allah, hadir Allah di situ, yang artinya saat kita sholat dalam masjid, dalam musola, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para makhluk mulia lainnya, yaitu para malaikat. Nah, kalau di dalam masjid-masjid, musola-musola digambarkan garis-garis batas dengan tanda silang itu, gimana gitu ya? Gimana kata Allah, gimana kata para rasul, terutama Rasulullah SAW. Tentu Allah akan berkata juga para rasul, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dan para rasul, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini kan rumahku ya, kok digaris-garisin, diberi garis batas. Apakah kalian semua, hai umat Islam, tidak percaya padaku, tidak mempercayai padaku? Padahal kan untuk COVID-19 saja kan kalian semua kan mohon dan berdoa agar tidak terkena virus corona, tidak terjangkit virus corona, dan memohon berdoa agar disembuhkan, diselamatkan dari virus corona. Untuk virus corona saja ya, untuk virus-virus lainnya, untuk penyakit-penyakit lainnya kan juga tentu demikian. Kalian semua, hai umat manusia, orang muslim,
Kalian tentu berdoa mohon padaku agar dijauhkan dari segala penyakit, mohon diberi perlindungan dari segala penyakit, mohon disembuhkan jika seandainya kena gitu ya, gitu. Mohon diberikan tetap hidup, selamat dari segala macam penyakit, terutama untuk hal yang ini virus corona. Untuk virus corona saja ya, juga untuk penyakit lainnya gitu ya. Kan semua kan memohon padaku, perlu berlindung padaku, perlu minta dijabah doa-doanya, minta dijabah permohonannya gitu ya. Sementara di dalam masjid diberi garis-garis, kan seakan-akan seperti tidak ada aku ya, seakan-akan tidak percaya padaku gitu ya. Gitu ya, kalau kita mau menjabarkan dari garis-garis tersebut yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dasar keimanan, dengan dasar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dasar ketauhidan gitu ya. Untuk rezeki, usaha mencari nafkah yang kalian usahakan aja, hai semua umat manusia, hai umat muslim. Kan kalian memohon padaku, memohon agar diberikan banyak rezeki, memohon agar ijabahnya diberikan kesuksesan, keberhasilan atas ikhtiar atas usahanya, atas rezekinya, bisnis, kerjaannya, dan sebagainya, segala macamnya. Kan semua memohon padaku agar dijabah, mohon atas lewat salat 5 waktu, lewat ibadah-ibadah lainnya, lewat puasanya kan. Sementara ibadah-ibadahnya kan memohon kalian semua, hai manusia, hai umat muslim, memohon padaku agar diterima ibadah-ibadahnya, agar diberikan pahala gitu kan. Memohon padaku di tengah malam gitu. Di saat pergi haji saja kan di tanah Mekah yang aku sucikan aja kan, kalian semua memohon padaku agar ibadahnya diterima, dikabulkan doa-doanya, dosa-dosanya minta diampunikan olehku gitu ya. Sementara apa yang kalian lakukan di dalam masjid ya, dengan memberikan garis-garis seakan-akan di situ tidak ada aku ya, seakan-akan tidak percaya padaku, bahwa aku yang akan menyelamatkan kalian semua, aku yang akan menyembuhkan kalian semua dari virus corona gitu ya. Jadi seakan-akan seperti itu gitu ya. Demikian kata Allah dan para rasul, terutama Rasulullah SAW gitu ya. Sedangkan untuk virus corona, hai umat manusia, hai orang-orang muslim, orang Islam, virus corona seandainya aku katakan musnah, hilang, seketika akan hilang. Virus corona yang kalian takutkan ini, virus corona yang begitu kalian ngeri gitu ya. Seandainya aku mau saat ini juga, aku berkehendak hilang virus corona, akan hilang dalam sekejap,
saat ini juga gitu. Bumi yang begitu luasnya, begitu luasnya. Seandainya aku katakan saat ini hancur, akan hancur ya. Saat ini juga jika aku berkehendak. Langit yang maha luas, yang terdiri dari 7 lapis langit, yang jarak antara satu langit dan langit lainnya begitu jauh, begitu tak terukur oleh kalian hai manusia. Seandainya aku katakan saat ini hancur hai langit, akan hancur seketika saat ini juga, itulah kenapa kalian semua hai manusia, hai umat Islam, umat muslim tidak percaya, seperti mempercayaiku, seperti meragukanku gitu. Seyogyanya kalian semua harus mempercayaiku, harus percaya bahwa aku ada di dalam masjid. Aku melihat kalian semua beribadah di dalam masjid. Kalian semua beribadah, berusaha, bekerja dimanapun aku akan melihatnya. Mengapa kalian semua hai manusia, hai umat Islam seperti tidak percayaku? Sepertinya seakan-akan kalian semua tidak beriman kepadaku, tidak mempercayaiku. Aku ini ada di dalam masjid misalnya. Aku ini ada dimanapun kalian semua hai manusia aku berada. Virus corona yang kalian takutkan ini, yang kalian betul ngeri, hanyalah sebutir debu di alam jagat raya ini bagiku gitu. Mengapa kalian semua meragukanku? Mengapa kalian semua tidak mempercayaiku gitu, hai manusia gitu. Maaf sekali lagi, maaf kepada semuanya, sesama umat manusia, sesama umat muslim. Penerapan jaga jarak yang dipraktikkan di dalam masjid dengan memberi garis tanda silang dalam masjid tidak salah dari sisi penerapan prosedur COVID-19, nggak salah. Cuman kalau dari sisi keimanan, dari sisi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasul-Rasulnya, terutama Rasulullah SAW, sepertinya demikian gitu ya. Maaf sekali lagi, jangan terjadi salah kaprah, jangan terjadi salah persepsi, jangan bertabut adukannya dengan sisi protokol prosedur COVID-19 gitu ya. Nah, yang aku bahas ini yang Allah pertanyakan dan dipertanyakan oleh Rasulullah, terutama Rasulullah SAW, adalah dari sisi keimanan, dari sisi ketauhidan, dari sisi keimanan terhadap Rasulullah. Sementara di sisi lain, prosedur COVID-19, penerapan pola makan sehat, pola hidup sehat, itu sekedar ikhtiar, karena hasilnya berhasil tidaknya kan aku juga yang menentukan, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, mari kita semua kita sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semuanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi marah terhadap kita semua, termasuk terhadap aku ini juga ya. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di samping kita
memang harus patuh terhadap prosedur COVID-19, menerapkan pola makan sehat, hidup sehat. Juga kan kita semua harus berdoa, yang intinya harus tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap harus berdoa, tetap harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya itu ya. Karena kita sebagai manusia bisanya kemampuannya hanya sebatas berusaha berikhtiar, tidak mampu menentukan memastikan hasilnya berhasil atau tidak. Kita semua termasuk aku ini adalah setitik debu di alam jagat raya gitu. Jadi kita semua harus bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu atas dosa lalu kita, atas kehilafan kita ya, agar diampuni, agar Allah Subhanahu tidak marah gitu ya atas kekeliruan kita ini ya gitu ya. Intinya itu aja, jangan terjadi kemudian salah paham, salah persepsi atas pembahasan ini gitu ya. Aku hanya sekedar menyampaikan sebagai yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul, dan terutama Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kita semua harus berpikir gini, tidak salah paham, tidak salah persepsi atas bahasan ini ya gitu ya. Ya intinya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya.